Sayyidina Ali dawuh irtahalatid dunya mudbirah, dunia bergerak meninggalkan kita sementara akhirat bergerak menyongsong kita. Manusia hidup dari waktu ke waktu, hakikatnya sudah disongsong oleh kematian. Milo Sayyidina Ali pesan fakunu abna al akhirah wala takunu abna ad dunya, jadilah kalian anak-anak akhirat, ampun ngantos jadi anak-anak dunia. Hidup di dunia iya, gesang teng dunya nggih kula jenengan suatu kenyataan, tapi obsesi, cita-cita, angen-angen ampun ngantos kula jenengan cita-cita dipun kula jenengan terbatas untuk dunia, tapi sudah panjang ke depan untuk kepentingan akhirat insyaallah. Allahumma amin. Engkau dari pagi sudah kerja cari dunia, masa untuk cari akhirat engkau masih malas? Kita tahu tatkala khatib naik mimbar, malaikat tutup bukunya. Tapi kita nggak peduli. Yang kita pedulikan hanya dunia. Seakan-akan tatkala kita semakin kaya, akan bertambah umur kita. Lihat orang-orang kaya mati semuanya. Dan apa yang mereka bawa? Toko mereka bawa, mobilnya mereka bawa, rumahnya dibawa, satu lembar kain yang dia bawa. Duduk sejenak, sudah berapa lama aku hidup? Kalau aku mati nanti apa yang akan aku bawa menghadap Allah? Kawan-kawanku ini hanya teman tertawa. Setelah itu mereka pun akan pergi meninggalkan aku. Aku akan sendirian di liang lahat. Pernah ku pakai keningku ini untuk bersujud, pernah ku pakai hartaku ini untuk bersedekah. Bangun di tengah malam itu menguatkan jiwa kita. Engkau saat ini punya motor mewah, punya mobil mewah, pikirkan besok bagaimana motor dan kendaraanmu di negeri akhirat. Jangan hanya sekedar engkau punya motor dan mobil mewah di dunia, namun besok kau jalan kaki di negeri akhirat. Hati-hati. Masya Allah. Sesuaikan dengan keadaan, sesuaikan dengan apa yang kau punya, sesuaikan dengan rezeki yang telah Allah limpahkan kepada engkau. Itu. Masya Allah, mobil keluaran terbaru, Masya Allah, masih belum ada platnya lagi, Masya Allah, diantar ke rumahnya. Mobil listrik, motor listrik, datang beli. Kemudian handphone terbaru, beli lagi. Ada Honda terbaru, beli lagi. Masya Allah, terusan kurban Pak Haji. Sudah tahun semalam di sini, Masya Allah. Haula wala quwwata illa billah. Yang berapa Pak Haji? 75, 80, 100 kilo yang mana kan? Aduh, ntar dulu lah mikir-mikir, Insya Allah 1 minggu saya kasih kabar. Haula wala quwwata illa billah. Tapi urusan dunia, kan sudah kurban. Dengan ini, dengan itu, dengan itu. Beli motor, kan sudah ada punya mobil. Kenapa jadi harus beli mobil lagi? Kan sudah punya motor, kenapa harus beli motor lagi? Syuf. Haula wala quwwata illa billah. Begitu. Dunia tidak ada habis-habisnya. Akhirat 100.000 untuk dunia kebanyakan, apa kedikitan. Tapi 100.000 untuk celengan, kotak amal, ya Allah kebanyakan, ya Allah. Sudah ambil di kamera lagi masukannya ke tempat, Masya Allah. 100.000 masuk kotak amal itu seakan-akan udah Masya Allah banyaknya minta ampun. Tapi 100.000 ke mall kurang. Selalu kurang untuk dunia. Nah, kita terkadang terlalu memikirkan urusan sesuatu yang sifatnya sementara sehingga kita melalaikan sesuatu yang sifatnya selama-lamanya. Nah, sedangkan pesan Nabi Muhammad, dahulukan yang selamanya dari yang sementara. Sebanyak mana kamu mendahulukan akhirat, sebesar apa kamu mendahulukan akhirat, sebesar itulah kejayaan kamu di dunia yang Allah akan tentukan. Itu yang dia ajar. Ubah cara berfikir umat ini, utamakan akhirat. Allah akan meluas, melebarkan jalan hidup kamu di dunia. Jadi itu nasihat saya insyaAllah untuk diri saya dan kita semua. Rumah yang kau anggap biasa-biasa saja, itu adalah kenikmatan yang selama ini diinginkan mereka yang tidur di kolong jembatan. Anak yang kau anggap selama ini hanya mengganggu tidur siangmu, mereka adalah yang diimpikan orang-orang yang sudah menikah 10 tahun tak punya anak. Meleleh air mata mereka berdoa minta anak. Pasangan hidup yang selama ini kau anggap biasa-biasa saja, mereka adalah yang selalu diminta orang yang belum juga menemukan jodoh siang dan malam. Pekerjaan yang menurutmu melelahkan, membosankan sekali kerja itu adalah pekerjaan yang dirindukan oleh mereka yang sudah bolak-balik melamar. Ratusan surat lamaran yang belum juga diterima. Bagimu itu sesuatu yang membosankan. Orang yang tidak pernah melihat nikmat itu sebagai nikmat, dia tak pernah bersyukur kepada Allah. Makanya tuh yang rela mengorbankan akhirat demi dunia,
ya dia kehilangan dunia, kehilangan akhirat. Tapi yang rela demi akhirat, dia korbankan sedikit dunia. Memang dunia semuanya dikit, semuanya kecil. Demi akhirat dia rela mengorbankan sedikit dunia, maka Allah Ta'ala berikan dia keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Kalau kita ngutamakan sholat, ngutamakan kewajiban, gak jadi miskin. Itu barang siapa yang ninggalkan sesuatu untuk Allah, Allah Ta'ala gantikan untuk dia sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalin. Lebih baik dan lebih berkah. Tapi yang ninggalkan Allah demi sesuatu, maka dia kehilangan segalanya. Orang kalau udah menemukan Allah, nggak ada kebaikan yang luput darinya, dia dapat segalanya. Tapi orang yang kehilangan Allah, maka dia kehilangan segalanya. Jangan sampai gara-gara duniawi kita ketinggalan, meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau terjeblos dalam hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, baik itu perkara duniawi, harta ataupun tahta. Gara-gara dunia, gara-gara tahta, gara-gara harta, bahkan bukan cuma sholat doang, sampai jadi saling mendengki, saling membenci, saling mencaci, saling bermusuhan, saling putus silaturahmi, saling durhaka, saling ngata-ngatain. Rugi dunia, rugi akhirat, rugi zahir, rugi batinnya dia. Kita dikasih umur sebentaran di dunia ini. Bentar lagi kita bakalan mati, bakalan pulang. Duit kita nggak bawa, harta kita nggak bawa, tahta kita nggak bawa. Tapi tolong pulang ke akhirat, masuk kubur bawa hati bersih. Jangan dendam sama orang, jangan benci sama orang. Zakar Syekhana Al-Habib Marad Al-Habib Muhsin bin Ali Sungkaf, ulama besar. Alhasil pernah diganggu orang di zaman tersebut sampai ditembak dengan senapan, tertembak oleh tentara di zaman itu, tertembak. Saat ditembak terluka, digotong, dibawa mau diobatin. Maka saat digotong mau diobatin, itu pelakunya udah ditangkap. Saat digotong, Hadal Habib Muhsin bin Ali bilang, tunggu. Kenapa Habib? Ini harus kita bawa engkau untuk diobati. Tunggu dulu, turunkan saya. Kenapa? Bilang, fulan yang nembak saya udah saya maafkan. Sekarang juga mau saya hidup, saya mati, dia udah saya maafkan. Saya nggak mau mati, saya tidak mau meninggal dunia, sedangkan saya masih punya kaitan, ada orang punya salah masih belum saya maafkan. Jadi dari sekarang udah saya maafkan. Radhiyallahu anhu arba. Bersih banget tuh hati. Itu orang yang hebat sejati. Itu orang yang hartawan, yang ningrat sejati, dan itu dia yang hatinya bening. Kampung halaman kita bukan di dunia. Ini dunia kita bakal tinggalkan di dunia semuanya. Siapa yang kita kira setia sama kita? Anak, istri. Ente mati, masuk kubur sendirian. Sampai dikatakan bahwasanya wa khallafuki wa ma aslafti min amalin al-malu mustakharun wal kasbu mustahabu. Kamu bakal ditinggal dalam kubur sendirian, ditinggal bersama amalan kamu doang. Harta kita pulang, anak kita pulang, istri kita pulang. Khalas. Jangan berharap sama manusia. Orang kalau berharap sama makhluk kecewa. Ente mau dunia, minta sama Allah. Mau akhirat, minta sama Allah. Dunia sama akhirat di tangannya Allah. Nggak usah berharap sama makhluk. Capek berharap sama makhluk. Nah, kalau udah nggak berharap sama makhluk, dia mau senyum, dia mau monyong. Nah, senyummu tidak dinantikan, monyongmu tidak ditakutkan. Nah. Jangan gampang takjub dengan dunia yang dimiliki oleh seseorang. Nabi itu nggak pernah takjub dengan dunia yang dimiliki oleh seseorang. Jangan takjub sama hartanya orang. Jangan takjub sama masanya orang. Jangan takjub, wah orang mengidolakan dia, orang ngikutin dia, orang ini. Bukan itu yang bikin takjub. Ente mau takjub sama seseorang, dia nggak pernah ninggalin sholat duha, takjublah. Nggak pernah ninggalin takbiratul ihram bersama imam, takjublah. Dia nggak pernah ninggalin qiyamul lail, monggo takjub. Wah dia followernya banyak, pengikutnya banyak, masanya banyak, duitnya banyak, hartanya banyak, tahtanya banyak. Wah jabatannya tahu nggak apa jabatannya dia? Apa dia? Nabi la yu'jibuhu syai'un minad dunya illa ayakuna dzatugah. Tidak takjub dengan apapun dari hal duniawi,
kecuali kalau orang itu adalah orang yang bertakwa. Itu yang bikin Rasulullah takjub, itu yang bikin hebat. Semua nafas akan terhenti pada waktunya, dan semua keindahan dunia tidak ada artinya. Cerita akhirat yang dulu kita dengar akan menjadi nyata. Angan-angan dunia akan menjadi hampa. Kecantikan yang dulunya kau sombongkan, ketampanan yang dulunya kau banggakan, semuanya jadi santapan cacing tanah. Harta yang dulunya kau simpan dan engkau tidak mau mengeluarkannya, semuanya jadi rebutan orang yang mewarisi hartamu. Pada saat itu penyesalan tidak ada artinya, dan seburuk-buruk penyesalan adalah penyesalan di hari kiamat. Silahkan bersenang-senang selama hidup di dunia, tapi ingat, jangan sampai kesenanganmu terhadap dunia melalaikanmu dari akhirat. Silahkan berpoya-poya hidup di dunia, silahkan bermegah-megah, bangun rumah yang mewah, silahkan kalau memang mampu. Tapi jangan sampai kemewahan itu hanya kita miliki di dunia, tapi kita juga harus mendapatkan kemegahan di negeri akhirat. Di hadapan kita ada masa depan yang sebenarnya, yaitu akhirat. Orang yang sukses di dunia, kesuksesannya temporer, semuanya bakal berakhir. Orang yang dianggap tidak sukses pun di dunia, kegagalannya pun sementara. Tapi kalau sudah urusan akhirat, sukses di akhirat adalah kesuksesan yang sebenarnya. Gagal di akhirat adalah kegagalan yang sebenarnya. Jangan kita hanya mengejar kesuksesan yang sifatnya sementara dan kita mengabaikan masa depan yang sebenarnya. Berapa banyak orang yang sukses di dunia tapi gagal di akhirat, dan tidak sedikit orang yang gagal di dunia tapi sukses di negeri akhirat. Tapi yang kita inginkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang kita inginkan. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sering-seringlah kita mendengar tentang berita akhirat. Sering-seringlah kita mendengar tentang berita akhirat. Apa yang membuat kita lalai dari berita akhirat? Apakah berita dunia jauh lebih penting daripada berita akhirat? Lah, telaahi tentang berita akhirat yang kita kelak nantinya akan melihat semuanya. Kalau sudah nantinya terjadi hari kiamat, orang-orang yang dahulunya lalai akan tersebut, lalai dari hari itu, mereka mengatakan, Ainal mafar? Kemana? Mau kemana? Mau ke bos ente orang? Enggak, bukan. Bos pun mencari tempat perlindungan pada saat itu. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insan yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada saat itu diberitahukan kepada setiap manusia yang ingkar dengan hari itu apa yang pernah dia lakukan dan apa yang pernah dia tinggalkan. La ilaha illallah. Dari karenanya tidaklah ma'ugidat hadhil majalis, tidaklah diselenggarakan ini majlis, melainkan adalah untuk mengingatkan kita tentang hari yang pasti akan kita lalui bersama. Adapun berita dunia tidak akan pernah ada lagi yang mengingat setelah itu. Si fulan A, si fulan B, si fulan C, si fulan ini, khalas. Hadza yaumu yanfa'us shadiqina bisidqihim. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang shadiqin insyaallah. Semakin kesini, sadar atau tidak sadar bahwa dunia ini semakin pasti akan kita tinggalkan. Semakin tambah usia kita, maka dunia ini pasti pelan-pelan akan kita tinggalkan. Dan akhirat sudah semakin dekat untuk segera menjemput kita. Kamu harus menjadi pribadi-pribadi fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Kamu harus mulai segera untuk menjadi pribadi yang mulai mikir bagaimana persiapan kita ketika kita di akhirat. Jangan hanya mikir apa yang bisa kita lakukan di dunia ini. Fa innal yauma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Karena hari ini kesempatan kita untuk memperbanyak amal, dan memang tidak ada hitungannya di sini, kita bebas melakukan apa saja. Tapi ingat, besok di akhirat adanya hanya perhitungan amal, adanya hanya pertanggungjawaban, dan kemudian kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi.